Ini adalah IHSG dan 3 saham edisi Juni minggu keempat. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham lagi teman-teman ya. Buat teman-teman yang baru, yang belum tahu segmen IHSG dan 3 saham, ini adalah segmen yang akan membahas IHSG dan juga saham-saham yang bisa dijadikan referensi untuk ditradingkan di saham 1 minggu ke depan teman-teman, oke? Tapi sebelum gue mulai, gue mau ngingetin ke kalian, buat kalian yang belum punya komunitas trading atau grup trading, kalian bisa join komunitas trading yang gue buat di aplikasi Discord ya. Linknya sudah gue taruh di bawah. Kalian bisa join dan langsung kita akan bisa diskusi di sana bareng-bareng. Oke, membahas tentang IHSG yang terjadi di minggu kemarin. IHSG masih bergerak di dalam fase sideways ya, ada turun, ada naiknya ya, dan akhirnya kemarin dia ditutup di sekitar 4.904 teman-teman ya. Dan seperti biasa ya, bagaimana kelanjutan IHSG ke depannya dan kira-kira apa saja sih saham-saham yang bisa dijadikan referensi kita untuk ditradingkan di minggu depan. Gua akan bahas ini semua di monitor supaya lebih jelas. Sekarang yuk kita ke monitor teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor teman-teman, dan sekarang gue lagi ada di Trading View ya, dan ini adalah chart dari indeks kita IHSG ya. Dan kalau misalnya kita lihat dari pergerakan IHSG minggu kemarin teman-teman, dia masih bergerak di fase konsolidasi atau sideways, jadi harganya nggak kemana-mana. Dan kemarin di hari Jumat dia ditutup di angka 4.904 teman-teman ya. Dan ini bisa menjadi pertanda bagus ya. Kenapa? Karena menurut secara chart pattern dia juga membentuk chart pattern yang bullish ya. Dia membentuk penan di sini dan dia akan bisa break ke atas 1 banding 1 dengan badan sebelumnya teman-teman ya. Kenapa gue bisa bilang seperti itu? Karena di sini indikasinya ya, dia high sebelumnya di sini teman-teman ya, di sebelah kiri sini, dan juga high setelahnya yang terakhir itu adalah di sini teman-teman ya. Jadi dia membentuk higher high dan low yang terbentuk juga ya. Di sini bentuknya low-nya bentuknya base ya seperti ini, dan low yang terakhir juga di sini walaupun ini masih minornya teman-teman ya, tetapi dia sudah menunjukkan indikasi yang bagus karena dia membentuk higher low juga. Jadi yang bisa kita ekspektasikan untuk IHSG adalah dia terus bergerak, dan juga gua harap ya nanti hari Senin dia bisa ngebreak dia punya penannya ini, bullish penannya, dan kemudian harganya bisa mulai untuk rally ke atas menuju ke area 5.300 dulu teman-teman ya. Tetapi untuk jangka panjangnya target idealnya dia adalah di area gap sini di atas teman-teman ya, yaitu di area sekitar 5.600 sampai 5.700 teman-teman ya. Itu untuk indeks kita IHSG-nya, oke? Dan berikutnya gue akan bahas saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk ditradingkan di minggu depan teman-teman. Tapi sebelum itu gue akan bahas saham-saham yang sudah gue bahas di minggu kemarin ya teman-teman ya. Yang pertama itu ada Astra teman-teman ya, Astra Indonesia. Astra Indonesia juga masih bergerak di area itu-itu aja ya teman-teman, dan ini juga masih sama ya, targetnya tidak berubah. Jadi kalau misalnya kalian masih mau bertahan, itu it's okay teman-teman ya. Dia punya analisanya ya sama seperti indeks kita IHSG, dia membentuk higher high dan sekarang lagi bikin pola bullish juga, dan kita bisa berharap dia bisa break dia punya resistance-nya di atas ini ya yang terakhir, sehingga dia bisa nyampe ke target kita ya. Itu untuk Astra teman-teman. Dan berikutnya kemarin gua ada bahas juga tentang JPFA ya. Nah, JPFA ini ya kemarin dia ini kan ada apa namanya dividennya, bagi dividen ada come date-nya, dan gue berharap padahal dia tuh bisa ngedrive ke atas gitu ya, tapi ternyata dia malah ditarik ke bawah. Ini kemungkinan besar Senin besok gue akan cut loss ini JPFA karena dia sudah selesai ya dividennya, dan kemungkinan dia untuk ketarik ke atas tuh agak kecil. Jadi gua kemungkinan akan cut loss untuk Senin depan ya. Kemudian berikutnya ada Emior teman-teman ya. Ada Emior ya. Dan Emior ini, kalau Emior masih bisa bertahan ya, jadi gua akan diamin terus dia ya, dan karena dia masih sesuai dengan plan gua. Gue berharap di sini masih banyak terus ada rejection ya, di sebelumnya juga ada rejection dan baru harganya meledak, dan gue berharap dia akan mengulang apa yang terjadi di swing sebelumnya sini teman-teman ya. Jadi gue akan menunggu dia sampai dia break ke atas hingga dia akan membentuk higher high lagi ya, tepatnya tuh di area sini teman-teman ya, di area yang gue tandain di 2.550. Tapi nanti kalau misalnya dia di area 2.480 sampai 2.500 dia sudah kena ya, kemungkinan gue akan ngambil 50% dan juga stop lossnya gue akan naikkan menjadi BP teman-teman. Oke, itu untuk Emior.
Dan gue ada update juga untuk JSMR teman-teman ya. Waktu itu gue sempat beli JSMR juga, dan JSMR di kemarin tuh dia sudah kena TP kita ya di sekitar 17% ya. Jadi ini good news juga buat kita untuk JSMR. Dan juga ada ICBP ya. Nah ICBP ini juga kemarin stop lossnya sempat gue naikin ya ke break even, dan ternyata harganya terus berlanjut ke atas, dan sekarang sudah hampir menyentuh di 8% ya kita punya profit. Gue berharap nanti Senin dia bisa kena di 8% atau target kita kena, sehingga kita bisa jual semua kita punya ICBP teman-teman. Oke. Nah itu adalah saham-saham yang kemarin gue bahas. Sekarang kira-kira ada nggak sih saham yang bagus untuk minggu depan ya? Tentu saja ada, tetap ada ya. Yang pertama itu ada Emyor teman-teman, yang tadi gue bahas juga ya. Emyor ini akan selalu gue pertahankan. Reasonnya juga tadi udah gue jelasin ya, yaitu dia banyak rejection di sini di moving average-nya, area moving average. Dan dia terus constantly bikin higher high dan juga higher low, dan gue berharap dia akan tetap melanjutkan channelnya ini ke atas ya, dan dia bisa sampai ke ATP. Jadi Emyor ini masih menjadi pilihan yang sangat bagus untuk ditradingkan minggu depan. Kemudian ada KLBF ya, KLB Pharma ya. Ini juga KLB ini juga bagus ya teman-teman. Dia membentuk ascending triangle teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian bisa lihat di sini ya, ini dia horizontalnya di atas, dan juga bawahnya itu dia mengerucut naik teman-teman ya. Dan ini di candle terakhirnya pun dia banyak rejection ya. Ini menunjukkan berarti buyer ini melawan di area ini teman-teman. Jadi ini bisa menjadikan area cluster, sehingga kita berharap hari Senin nanti dia terus ke atas, dan bisa bahkan bisa mendorong dia punya ascending triangle ini bisa di break teman-teman ya. Terus dia bisa terus ke atas bergeraknya ya. Nah untuk posisinya teman-teman ya, kalian bisa ambil entry ya untuk hari Senin nanti itu di harga opennya ya. Kalau misalnya dia bullish ya, kita tinggal langsung entry aja, dan kita bisa stop loss di area 1340, dan TP kita itu adalah di sekitar 1630 dengan risk reward rasionya 1 dibanding 1,7 teman-teman, dan ini adalah risk reward rasio yang cukup oke untuk KLB. Oke. Berikutnya ada XCL teman-teman ya. Nah, Excel ini Excel Asiata ya, ini juga sedang membentuk bullish movement di sini ya, dengan moving average-nya ke atas, dan juga dia constantly buat higher high dan juga higher low ya. Dan di kondisi harga terakhir kemarin dia berhasil membentuk swing di sini teman-teman ya. Membentuk swing di sini ya. Dengan swingnya itu dia membuat higher low di sini, dan ini menjadi suatu indikasi yang bagus. Jadi kalau misalnya nanti Senin kita open mau buka, itu boleh dengan stop loss di bawah swingnya dia ya, yang di sini, yang di bawah moving average-nya ya, dengan TP-nya juga itu di area sini teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat ke kiri ya, kita bisa jadi patokan di area cluster sini ya. Di atasnya lagi sedikit ya, di sini. Ini merupakan area structure-nya dia ya. Kalau misalnya kita lihat dia harga bertahan di atas sini, dan ketika di break harga kembali rebound ke atas, dan kita berharap dia akan kembali ke cluster sebelumnya. Oke. Jadi untuk risk reward rasionya itu di 1 dibanding 1,8, dan ini juga masih cukup bagus ya. Targetnya 17% dan stop loss-nya sekitar 9,5% teman-teman. Ini cukup bagus untuk XCL. Oke, dan yang terakhir di sektor banking ada BBNI teman-teman ya. Ya, BBNI juga kemarin dia ini high sebelumnya, dan dia membentuk higher high ya. Bisa dilihat dari di high yang sebelah sini itu lebih tinggi daripada high yang sebelah sini, dan juga dia membentuk higher low di sini. Dan kita berharap pada saat dia sekarang sedang bermain di area resistance-nya di sini teman-teman ya. Kalau misalnya kalian lihat nih di garis ungu ini, dia membentuk resistance, konsolidasi resistance kecil, dan di sini ini bisa kemungkinan besar terjadi buap di sini ya. Jadi buap itu adalah breakout with consolidation ya. Jadi ini sangat bagus sekali nih untuk BBNI. Kalau misalnya dia bisa bertahan dan juga berhasil untuk bergerak bullish gitu ya, dengan satu pressure yang cukup besar, ini kemungkinan besar target kita akan kena yang ada di sekitar area ini. Oke. Di area gapnya ini teman-teman ya, di sini. Oke, jadi target kita itu adalah 6.000 teman-teman ya untuk BBNI, dengan stop loss-nya itu sekitar 12% ya. Jadi target kita itu 36%, stop loss-nya 12%.
Dan risk reward rasionya itu 1 dibanding 2,8. Ini adalah risk ratio yang bagus sekali untuk BBNI. Dan BBNI ini bisa kalian simpen ya. Jadi bisa ditradingkan dalam jangka waktu yang medium term ya. Bisa sampai 1 sampai 2 bulan kalian pegang untuk BBNI. Oke. Oke, jadi itu aja sih sebenarnya saham-saham yang bisa kalian tradingkan atau bisa dijadikan referensi ya untuk ditradingkan minggu depan. Sekarang gue mau masuk ke request dari subscriber teman-teman ya. Jadi di kolom komentar IHSG dan 3 saham kemarin ada yang request tentang PTPP ya. PTPP di sini ya, ini gue mau bahas juga. Ini juga termasuk menarik teman-teman ya, karena dia bergeraknya juga sesuai dengan indeks kita, membentuk higher high 2 kali di sini teman-teman, dan juga dia membentuk lower low. Oke, jadi secara structure dia bullish teman-teman. Jadi membentuk structure bullish. Dan di sini ya, ini ada penan kecil di sini teman-teman ya. Kalau misalnya kalian lihat ya, di sini ada penan kecil dan sudah di break teman-teman ya. Jadi kita berharap PTPP ini hari Senin nanti bisa melanjutkan kenaikannya ya sampai 1 banding 1 teman-teman ya. Kalau ideal targetnya 1 banding 1 yaitu ke area sini ya. Ke area sini teman-teman ya, 1250-an. Oke. Tetapi kalau misalnya kalian mau mengambil safety-nya dulu ya. Jadi ini kalau misalnya trading stop loss-nya di sini di 12%. Target kita sebenarnya di 40% ini ya, di 1250-an. Tetapi kalau misalnya kalian merasa ini terlalu tinggi, kalian bisa save dulu ketika dia mencapai 70% ya, itu di sini sekitar di 24% di 1115. Jadi itu untuk PTPP, gambaran saya seperti itu ya teman-teman. Dan ini PTPP ini juga termasuk sektor yang menarik ya untuk ditradingkan kalau misalnya dilihat dari sektornya teman-teman. Oke. Itu dulu teman-teman ya. Jadi itu semua yang sudah mau gue sharing hari ini di kesempatan kali ini. Semoga apa yang gue sharing kali ini bisa bermanfaat untuk kalian dan tentunya bisa dijadikan referensi untuk minggu depan. Oke. Dan sekali lagi jangan ditelan mentah-mentah. Kalian harus sesuaikan dengan trading style kalian, trading strategi kalian, dan juga money management kalian supaya nanti hasilnya lebih optimal teman-teman. Oke. Mungkin segitu dulu yang ingin gue sharing. Thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton sharing gue kali ini. Sekarang kita balik lagi ke kamera teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah bagaimana kondisi IHSG untuk minggu depan. Dan juga tadi gue udah jelasin juga kira-kira saham apa saja sih yang bisa dijadikan referensi untuk ditradingkan di minggu depan. Oke, sekali lagi buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya sudah gue taruh di bawah, kalian bisa langsung join di sana dan juga kita bisa langsung diskusi bareng di sana, teman-teman. Dan gue mau ngingetin juga buat kalian yang menonton video ini, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Kalian jadikan ini referensi dan kalian harus sesuaikan dengan trading sistem kalian, trading strategi kalian, dan juga money management kalian, oke? Kalian juga bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian suka dengan video-video yang ada di channel ini. Kalian juga bisa like dan juga share ke teman-teman lain yang kira-kira membutuhkan info ini. Kalian bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang, atau kalian bisa request juga kira-kira apa yang mau gue bahas ke depannya, teman-teman. Oke teman-teman, mungkin videonya sampai sini dulu. Semoga apa yang gue sharing kali ini bisa bermanfaat untuk kalian. Thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.